Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat sore. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh kita hadir ke hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siap memulai ibadah kita. Bapa kami yang terkasih di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sore hari ini Bapa, kami berkumpul di tempat ini di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin memulai berjumpa, bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau jamah kami satu persatu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami bukanlah manusia yang sempurna Bapa. Kami penuh akan dosa Tuhan. Tapi sungguh kami percaya, kami dengan kesungguhan hati kami ya Bapa, kami melayani Engkau. Dan kekurangan kami, Engkau yang layakkan kami ya Bapa di tempat ini. Biarlah Engkau hadir di tengah kami ya Bapa sore hari ini. Ini kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang pimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya juga Bapa. Dan juga Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam perjalanan, Engkau berkati mereka, biarkan Engkau tibakan mereka sampai di tempat ini ya Bapa dengan tanpa kekurangan satu apapun. Ini kami Tuhan siap memulai ibadah ini dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah ini. Amin. Kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih sungguh-sungguh dari awal kita naikkan Bapak Ibu Saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terpadu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, sama-sama katakan, Namu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Biarlah kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu lebih lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biar jemaat yang mengatakan, mengenalmu Tuhan lebih lagi dari semua yang ku kenal. Seberapapun kami di sini Tuhan, ini kami Bapa, biarlah Engkau jamah setiap kami ya Bapa. Ibu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu.
dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita. Bersama kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada kesempatan sore hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami mengungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan, selain puji dan penyembahan yang dapat kami berikan. Biarlah dalam ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang menjadi pada ibadah sore hari ini, mulai dari pemain musik, WL, singer, sampai dengan penerima tamu. Biarlah ibadah kami hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan, agar tetap selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Buat saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya Tuhan sertai. Dan buat kami semua, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami memulai ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu, amin. Biarpun seberapapun kita hadir di tempat ini, Tuhan memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, naikkan suaramu, amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi aku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sama-sama kita katakan, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Lebih lagi, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Amin. Dia dirangkanku.
kemuliaan buat Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, lebih lagi kita naikkan pujian kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, sama-sama nyatakan, akan ku salibku, kasih setiamu, ku berkah Kau buatku, dan imanku. Sama-sama, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Hari yang terbaik, kami percaya Tuhan, hari ini hari yang terbaik ya Bapak, amin. Tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, sama-sama nyatakan, akan ku salibku, kasih setiamu, ku berkah Kau buatku, dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Hari ini yang kemuliaan buat Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan masuki pada firman dan juga pada persembahan pertama.
Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus hidup kami, yang mengasihi kami. Itulah yang kami puji, yang kami sembah, yang kami percayai, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan pada sore malam hari ini di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuja Engkau. Kami sudah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebabnya kami yakin dan percaya Tuhan Allah bertahta di atas segala pujian pengagungan kami. Biarlah pujian pengagungan kami boleh naik ke hadirat Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah kerinduan hati kami, sehingga kami boleh datang di tempat ini. Bahkan kami boleh datang ke tempat ini bukan karena gagah kuat kami, tetapi karena roh-Mu. Oleh sebabnya kami mengucap syukur Allah Roh Kudus, Engkau sudah memimpin, membimbing dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya, 2 orang atau lebih berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Lawatlah setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak punya kemampuan apa-apa Bapa. Tapi kami menyembah Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang telah menebus hidup kami, Allah yang bangkit, yang menjadi Tuhan, menjadi Allah kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, berkuasa atas hidup ini, berkuasa atas alam semesta ini, berkuasa atas setiap kami, mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami. Kami memerlukan firman-Mu Bapa, urapi setiap kami, berbicara bagi setiap kami, firman-Mu yang menuntun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus berfirmanlah kepada setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan setiap setan iblis yang mengusik hati kami, pikiran kami, yang mengganggu konsentrasi kami mematahkan kuasanya, kami menghancurkan kuasanya, enyah dari tempat ini, enyah dari hati pikiran kami. Roh Kudus beracara leluasa di tempat ini, melawat setiap kami. Apa yang harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami, orang-orang yang kami kasihi, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi kami Tuhan, buka mata rohani kami, sehingga dikala firman disampaikan kami melihat Tuhan Allah ada di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, yang percaya katakan bersama-sama amin, amin. Salam, selamat sore. Terima kasih kepada imam-imam musik yang sudah membawa kita kepada hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada tempat yang paling nyaman, yang paling enak, yang paling membahagiakan di dunia ini. Tempat yang paling enak, paling nyaman, bukan di New York, bukan di Yerusalem, bukan di mana-mana tempat, tetapi tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman, percaya Bapak Ibu, adalah di hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada damai, ada sukacita, ada kelepasan, ada jalan keluar dari setiap masalah persoalan kita. Amin. Percaya Bapak Ibu, pada sore hari ini kita di tempat ini ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berfirman bahwa 2 orang atau lebih berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Percaya bahwa di tempat ini Tuhan hadir. Amin. Percaya bahwa Tuhan Allah yang hadir itu Tuhan Allah yang mengasihi kita. Tuhan Allah yang memperhatikan kita, memandang kepada kita di tempat ini. Jadi Bapak Ibu ingat, saya selalu merasakan bahwa dalam hal kita beribadah seperti ini, kita yakin dan percaya ini lebih daripada 2 orang. Tadi waktu kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, saya mengingat dan merenungkan bahwa kalau kita baca di dalam Alkitab, saya teringat dikala waktu itu Nuh
mereka 8 orang diselamatkan Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tertarik kepada hatimu, kepada engkau, kepada jiwamu. Tidak tertarik kepada banyak orang. Nah, oleh sebab itu saya juga pada sore hari ini kalau tadi saya sempat merenung-renung, saya usir dari pikiran saya bahwa kok pikirku terlalu sedikit atau memikir hal-hal yang lain. Tapi yang saya renungkan, saya pikirkan, kalau saya mengingat di dalam Alkitab, merenungkan, termasuk juga saya mengingat beberapa hal dikala Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Percaya kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab Kejadian, dikala Sodom Gomora itu mau dihancurkan oleh Tuhan, mau dimusnahkan, dihukum dengan api dan belerang dari langit, Tuhan mengingat kepada Abraham. Dia ingat kepada Abraham dan dia memberitahu kepada Abraham. Dia datang kepada Abraham, ngomong-ngomong, dia kasih tahu kepada Abraham bahwa nanti akan terjadi begini-begini, saya mau menghukum, saya mau ngecek apa betul keluhan orang tentang Sodom dan Gomora. Nah, Tuhan datang, Tuhan turun dan memberitahu kepada Abraham. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pada sore hari ini pun saya juga teringat dengan demikian bahwa Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus setelah dinubuatkan berabad-abad yang lalu bahwa dia akan datang. Setelah dia datang, kejadian-kejadiannya itu dia beritahu kepada kita, kepada orang-orang yang dikasihinya, melalui nabi-nabi waktu itu. Bahkan sekarang, sampai sekarang pun diberitahu. Ada banyak hal diberitahu kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan, termasuk kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan itu seperti yang difirman ke dalam firman yang saya sampaikan itu sama seperti dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu akan datang kedua kali. Kedatangan Tuhan itu ada 2 macam. Ada kedatangannya itu pribadi lepas pribadi, ada kedatangannya itu nanti massal. Nah, kita ini semua menantikan kedatangan Tuhan. Nah, menantikan kedatangan Tuhan itu kalau kita pasif, tidak melakukan bagian kita yang dipercayakan kepada Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, maka kita akan bosan. Kita akan bosan. Nah, jadi bosannya itu apa? Lalu kita tidak mengikuti ibadah, atau ada tugas, lalu kita tidak melakukan tugas kita. Lalu kita ini kalau tidak aktif itu kita ngomongin gembala, mencela teman-teman, mencela yang khotbah, tidak baik khotbahnya gitu. Itu kalau kita pasif. Tetapi kalau kita aktif, maka itu kita menantikan kedatangan Tuhan itu pertama tidak terasa, kedua kita menantikan kedatangan Tuhan itu dengan sukacita. Karena kita tahu kalau Tuhan itu datang, kata Tuhan, aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat. Jadi Tuhan itu pergi kepada Bapa di surga, ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah selesai tempat kita akan dijemputnya katanya. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kasih Tuhan. Jadi yakin dan percaya bahwa kalau tempat kita sudah selesai, tempatnya bagus, sudah selesai tugas kita di dunia, kita dipanggil pulang. Amin. Suka atau tidak suka. Ada banyak orang kan, kalau ini Pak Heri kan hari ini sebenarnya saya dengan Pak Heri itu mau pelayanan di rumah sakit. Saya senang dengan Pak Heri itu karena kan firman Tuhan katakan waktu aku sakit engkau mengunjungi aku. Aku dalam penjara, Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus yang bilang. Dan ini karena Tuhan yang bilang, Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan pasti menepati janjinya. Dia bilang, waktu aku sakit kamu mengunjungi aku. Waktu aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Nah gitu, waktu aku telanjang kamu memberikan baju pakaian. Dikala aku seorang asing kamu memberikan aku tumpangan. Jadi itu penting, perlu dalam hal ini. Jadi itu termasuk kegiatan-kegiatan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan, itu kegiatan yang aktif.
Di samping yang lain-lain nantinya yang akan saya yang saya akan sampaikan, kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Saya juga dalam rangka belajar, khotbah ini juga belajar, hidup ini juga belajar. Belajar untuk bertobat, belajar untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Makanya saya seringkali dalam ibadah saya secara pribadi, saya sering kalau doa pribadi itu saya minta Tuhan ajarkan saya, Roh Kudus, tolong saya untuk melakukan kehendak-Mu. Apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sampaikan melalui firman yang kita baca, yang kita renungkan. Tanpa kekuatan yang daripada Tuhan kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Selalu saya katakan seperti itu dalam doa saya. Ada banyak juga doa-doa yang lain. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kita ini menantikan kedatangan Tuhan itu kita harus aktif. Makanya saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara pada sore hari ini kita datang melakukan bagian kita, ada yang bagian musik, ada yang bagian singer, ada yang bagian yang sana itu bagian elektronik itu kan multimedia. Nah, ada yang bagian memuji menyembah Tuhan, ada yang bagian khotbah. Ini kegiatan kita itu namanya aktif. Yang dimaksud dengan aktif itu. Yang tidak aktif itu sering kita tuh kan sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Saya pernah alami itu. Saya selalu sibuk dengan kegiatan saya di luar. Ada banyak alasan. Kalau alasan mungkin kita ini orang yang paling hebat untuk bikin alasan itu. Untuk alasan untuk tidak untuk tidak melakukan bagian kita. Melakukan bagian kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita juga berpikir seperti yang saya selalu sampaikan, misalnya selalu mungkin kita pikir kalau yang khotbah itu lebih hebat, itu kan karena di depan, karena dia yang menyampaikan begini firman Tuhan. Bukan, apapun bagian kita, kalau kita datang beribadah, beribadahlah dengan hati, memuji memuliakan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Menyembah memuji Tuhan itu karena Tuhan melihat hati. Kalau kita selalu muji menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu mengagungkan memuji memuliakan Tuhan. Walaupun misalnya kita itu ibadah, ibadah itu misalnya ibadah kita kan kalau kita doa Tuhan bilang kan kalau kita doa itu masuk kamar tutup pintu, begitu kan? Firman Tuhan kan seperti itu. Kalau kita di dalam masuk kamar itu kita berdoa adalah sungguh-sungguh. Kalau kita mau angkat tangan, walaupun sendiri. Yang sering terjadi itu kan kita kan berpikir, karena orang tidak lihat saya, sudahlah, tidak usah angkat tangan kan gitu. Sendiri saja kita angkat tangan. Saya ini mengingat kebenaran firman Tuhan ini karena saya baca-baca, dengar khotbah orang juga. Jadi apa yang saya sampaikan itu dari Alkitab yang saya baca, dari khotbah-khotbah yang saya baca, dengar, dari buku-buku yang saya baca, yang sampaikan, dan juga dari pengalaman hidup. Jadi saya pengalaman hidup misalnya begini, saya itu seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dalam Kejadian 45 di mana dinyatakan cerita, saya tidak membacanya, cerita tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, kan Yusuf jadi penguasa di Mesir, kelaparan terjadi, saudara-saudaranya datang ke Mesir, lalu mereka tidak kenal Yusuf. Tapi waktu Yusuf memperkenalkan diri, mereka ketakutan. Tapi Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Yusuf menangis, Yusuf merangkul saudara-saudaranya, dia memaafkan, dia mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun Yusuf beberapa waktu yang lalu, umur berapa itu selama 7 tahun, kalau tidak salah dia mengalami penganiayaan, penghinaan, kebencian, tutur kata yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Tapi dia mau memaafkan. Saya membaca Kejadian 45 itu, saya tidak tahulah. Tapi yang saya imani bahwa Roh Kudus itu ada, bahwa Roh Kudus itu bekerja. Kalau saya baca itu, hati saya terenyuh, lalu keluar air mata saya. Itu mungkin Bapak Ibu lebih dari saya. Mungkin ada bagian-bagian tertentu dari Alkitab yang Bapak Ibu baca, lalu Bapak Ibu menangis.
Atau dikala Bapak Ibu menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam kamar sendiri, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu menangis. Itu hal yang bagus, karena Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus itu menjamah, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu menjawab, Tuhan mengerti isi hati kita, Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih peduli akan setiap kita. Amin. Jadi apapun persoalan pergumulan kita, walaupun tidak terucap, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Tuhan Allah kita itu, Yesus tetap sama, kata firman Tuhan, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Yesus itu mengasihi kita, bahkan memberikan hidupnya, menyelamatkan kita. Mati di kayu salib, bangkit. Itulah Tuhan menaik ke surga, menjadi Allah, menjadi Tuhan, dan akan datang kedua kali. Itu yang mengasihi kita. Apapun persoalan-persoalan pergumulan kita, Tuhan itu lebih besar dari masalah persoalan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan tahu, saya tidak tahu persis apa masalah persoalan saudara Bapak Ibu pada sore hari ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tahu. Amin. Dan Tuhan sanggup memulihkan, menjawab, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Amin. Cepat atau lambat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah menyampaikan bahwa saya membaca bahwa Elia Bapak Ibu, dikala dia berdoa sungguh-sungguh, katanya dalam Yakobus dikatakan supaya tidak hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dia bersungguh-sungguh berdoa, lalu hujan turun. Dia berdoa dikala di dalam kitab Kejadian yang dibahas di dalam kitab Yakobus, dalam kitab Raja-Raja ya, kitab Raja-Raja, dikala itu Raja Ahab yang menyembah Baal, Ahab dan Isabel itu kan yang menyembah Baal, membunuh nabi-nabi, sisa lebih Elia. Lalu Elia itu berdoa supaya turun hujan dikala dia mempersembahkan korban. Itu ceritanya. Dia berdoa itu dengan bujangnya, dia berdoa dan dia suruh bujangnya itu melihat ke laut. Itu 7 kali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 7 kali. Sebut, bilang 7 kali. 7 kali. Kalau Daud juga berdoa, dia katakan bahwa 7 kali dalam sehari aku datang kepada Tuhan. Kalau Daniel 3 kali sehari dia berdoa. Daniel itu kan dihukum di gua singa. 3 kali berdoa, lalu orang itu benci dia, lalu mencari alasan supaya Daniel dihukum. Karena Daniel dipakai Tuhan, Daniel itu hebat, berhikmat, dipakai dalam kerajaan, lalu orang-orang itu iri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa kita ini kalau kita sukses, kita berhasil, ada banyak orang bisa iri. Betul tidak? Nah betul, jadi kalau orang iri dengan kita jangan balas iri, jangan dendam, berarti kita ini artinya semakin naik, semakin dinaikkan Tuhan sehingga bisa orang iri. Tidak ada orang iri dengan pengemis, betul? Yang bisa orang iri itu kalau orang jadi hebat, misalnya dia jadi presiden, wakil presiden, itu saya banyak dengar itu yang orang iri itu kan dengan orang-orang yang naik gitu. Orang-orang yang meningkat yang dipakai Tuhan. Itu yang menjadikan orang iri. Nah, jadi biasa. Jadi Daniel itu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa di dalam doa itu jangan kita sekali doa lalu kita pikir seperti membalik telapak tangan. Tuhan itu ada waktu Tuhan itu menjawab. Ada juga doa itu yang tidak dijawab kalau doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tapi kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan menjawab. Dan Tuhan itu, pengalaman saya dan juga di Alkitab mencatat, jawaban doa itu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu selalu datang menolong tepat pada waktunya. Ada banyak 1000 macam cara lebih Tuhan menolong kita. Amin. Dan saya ucapkan dalam doa, Tuhan, saya bilang, Tuhan tidak terbatas. Dan itu sesuai dengan firman. Berdoa itu ya Bapak Ibu ingat, berdoa itu sesuai dengan firman. Kita baca firman, sesuai dengan firman kita doa. Nah, misal, contoh yang saya bilang tadi,
Tuhan Allah tidak terbatas, kita terbatas, tapi Tuhan Allah tidak terbatas. Apapun persoalan pergumulan kita, karena Tuhan Allah itu di luar batas intelektual kita, di luar batas kemampuan kita. Misal contoh, Tuhan waktu itu berjalan di atas air, Petrus juga berjalan di atas air, Tuhan merubah air menjadi anggur. Kalau di dalam ilmu pengetahuan tidak bisa berjalan di atas air, coba saja sekarang di Kuala Kapuas pernah terjadi. Itu teman saya bersaksi di Kuala Kapuas itu, karena dia pernah baca bahwa dalam firman Tuhan bahwa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Nah, dia pegang Alkitab, lalu dia berjalan di batang, di di lanting itu, dia berjalan bawa Alkitab. Lalu karena dia pikir bisa berjalan seperti Petrus dan Tuhan Yesus. Ternyata kan dia karena memang itu bukan disuruh Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh memang jelas dia disuruh, memang bisa. Tapi kita yakin dan percaya. Tapi ya memang itu contoh-contoh, jangan kita juga walaupun sesuai dengan firman Tuhan, tapi itu bukan Tuhan yang suruh. Amin. Nah, saya sore hari ini sampai sudah berapa lama? Kita mau bahas, kita mau belajar dengan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus di dalam Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Coba tolong ditampilkan. Kita mau apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan perikop di sini dikatakan pokok anggur. Pokok anggur yang benar. Kita baca bersama-sama dengan perikop ini adalah pokok anggur yang benar. Ayat 1 kita baca bersama-sama. Begini saja, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang berikutnya kita berganti-gantian. Ayat yang ke-8 itu kita akan baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Ayat 2 Bapak Ibu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang terus terang saja saya banyak buka-buka di dalam apa maksudnya. Karena begini Bapak Ibu, ini kan kalau di sini di Kalimantan Tengah pada umumnya, Kalimantan, saya jarang menemukan orang tanam anggur. Jadi saya kesulitan juga bagaimana perlakuan seseorang terhadap pohon anggur Bapak Ibu. Di sini yang ada tanam pohon anggur ada ya? Supaya saya mau tanya-tanya gitu biar ada komunikasi. Jadi belum ada yang tanam pohon anggur. Tapi ini begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mencatat di sini dengan judul perikop subtema adalah pokok anggur, penguasa dan ranting pada intinya yang mau dibahas. Nah, pokok anggur, penguasa dan ranting. Jadi di sini digambarkan artinya bahwa antara pokok anggur, penguasa dan ranting itu digambarkan sebagai pohon anggur. Jadi anggur itu ada pokoknya, ada pohonnya begitu, ada
dahannya, ada rantingnya. Pokok anggur, lalu ada pokoknya, ada dahan rantingnya itu, dan ada penguasanya, pengusahanya yang mengusahakan. Nah biasanya kalau di dalam tanaman itu kan ada tanaman itu, ada pokoknya, ada rantingnya, di rantingnya itu ada daun-daunnya, lalu di ujung-ujungnya itu ada buahnya. Nah ada orang yang mengusahakan, biasanya petani. Nah petani itu ada lagi yang mempekerjakan dia, ada penguasanya. Itu mungkin gambaran ini seperti itu Bapak Ibu ya, yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ini kalau yang sering tuh kan kalau kebun timun, saya lihat itu kalau di jalan ke Tangkiling itu, temu timun, ada terong, ada jagung, ada lombok, ada pepaya gitu yang sering di sebelah kilometer 17 saya itu katanya binaan BI Bapak Ibu. Binaan BI itu. Tapi itu ada yang penguasanya. Saya pernah ketemu menanyakan bibit unggulnya, karena saya ini termasuk orang yang suka tanam. Kalau di tempat saya yang banyak saya tanam sama istri itu pohon pisang. Nah pohon pisang, kalau pohon pisang itu enggak bisa digambarkan dengan anggur ini karena dia batangnya lalu tandan dahannya, daun-daunnya lalu timbul pisang pohonnya. Bukan di tandan dan dahannya itu pisang, itu kan langsung dari batang pohon kan. Pernah lihat seperti itu, saya yakin percaya. Jadi susah saya menjelaskan untuk yang kaitan kalau pohon pisang dengan anggur ini. Nah, kenapa Tuhan Yesus alasan bahwa Tuhan Yesus itu karena ini kan kenapa ini pohon anggur, penguasa dan ranting. Kenapa pohon anggur? Karena ini konteks di Israel sana. Waktu di Israel, Tuhan Yesus ini kan karena kan Tuhan Yesus kan orang Israel, orang Yahudi. Nah, itu yang sering dibahas-bahas mereka bahwa keturunan katanya nabi itu dibilangnya dari Arab gitu. Padahal di dalam Yohanes dikatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ada dalam Yohanes itu, di Yohanes 3 itu kan, Yohanes 3 itu kalau dibaca itu. Nah, sehingga ini konteks ini dibahas di sana, bukan dibahas di tempat. Kalau di tempat kita ini mungkin pohon apa gitu kan. Kalau Yesus itu di sini dulu. Tapi karena Tuhan Yesus itu datang dari keturunan Yahudi, dari bangsa Yahudi, umat pilihan, maka kejadiannya di sana, dijelaskan di sana. Maaf ya, Bapak Ibu, sehingga di sana itu kalau saya catat di sini bahwa Yeremia, Yehezkiel, Hosea itu dan Yesaya itu membahas kaitan bahwa bangsa Israel itu sering dilambangkan bangsa Israel itu adalah pokok anggur bangsa Israel itu dikatakan demikian. Nah, waktu kejadian ini dalam Yohanes 15 ini saya baca bahwa setelah perjamuan kudus lalu mereka ini dalam perjalanan menuju ke Getsemani Bapak Ibu. Jadi dalam Getsemani itu kita tahu bahwa di taman Getsemani itulah tempat Yesus dan para murid itu berdoa. Sebelum dia disalib gitu kan. Dalam pergumulan. Itu pun menggambarkan bahwa di dalam hidup ini kalau saya mau sampaikan bahwa ada banyak masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Kita ini manusia terbatas. Yesus sebagai manusia, Bapak Ibu, dia datang kepada Bapa. Dia datang berdoa, menyerahkan apa yang dia akan alami di dalam rangka menebus manusia yang berdosa akan dihukum, disalib, di kayu salib. Nah itu tidak enak, pergumulan yang luar biasa. Sehingga dia dengan para murid dalam perjalanan menuju kepada Taman Getsemani. Di dalam perjalanan mereka setelah perjamuan kudus, perayaan Paskah ada perjamuan kudus, selalu berkaitan, berhubungan kegiatannya itu ada kaitan dengan anggur. Dalam perjalanan mereka itu Yesus dan murid-murid itu di Israel itu mereka melewati kebun-kebun anggur. Sehingga saya mau katakan bahwa kenapa ini Yesus berbicara anggur antara lain supaya karena dia melewati pohon anggur dan itu tadi kebun-kebun anggur supaya lebih nyambung, lebih ngepas dengan keadaan. Itu maksudnya. Kalau dia lewat yang saya bilang kilometer 17 mungkin apalah pohonnya di sana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa juga yang berikut
Kenapa anggur? Karena anggur itu adalah melambangkan darah Yesus yang menebus, menyucikan hidup kita. Amin. Itu kenapa itu dijelaskan seperti itu. Yang ketiga adalah saya tangkap bahwa kenapa pokok anggur, Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur. Akulah ayat 1 mau dikatakan begini. Coba kita sama-sama mencermati. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Yesus sebagai pokok anggur. Seharusnya Tuhan mau bahwa bangsa Israel, orang Yahudi adalah pokok anggur yang menghasilkan buah. Tetapi kejadiannya, faktanya bangsa Israel tidak seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak bisa menghasilkan buah tadi, buah anggur tadi. Buah-buah anggur tadi. Nah, makanya Yesus membahas itu tadi, aku ini pokok anggur yang benar katanya. Nah, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah penguasanya. Yang berikut dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi pohon anggur Bapak Ibu, petani, penguasanya Bapa di surga, dikatakan di sini bahwa kalau ranting itu, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, itu dipotong. Yang tidak, itu perlakuan petani, penguasa meminta petani itu membersihkan supaya dia banyak berbuah. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi dalam kita orang percaya ini adalah semua adalah ranting-ranting. Ranting-ranting itu Tuhan mau menghasilkan buah. Tapi kalau tidak berbuah, ini peringatan bagi kita akan dipotong. Cara Tuhan memotong saya tidak tahu persis, tapi pasti dipotong karena firman Tuhan katakan, bukan saya. Firman Tuhan ini mengatakan kita dipotong. Tapi kalau kita berbuah, kita dibersihkan. Kita dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Nah, supaya lebih banyak, ayat yang kedua ya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita berbuah, kita dibersihkan. Dibersihkan itu apa? Karena ada kalanya di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam hidup kita ini ada hal-hal sesuatu yang mengakibatkan kita itu menjadi semestinya lebih banyak berbuah tapi kurang berbuah. Memang berbuah tapi kurang banyak. Tuhan tahu bahwa kita itu kalau kita dibersihkan, kita akan lebih banyak lagi berbuah. Amin. Nah, dikala kita dibersihkan, memang ada sakit, ada kalanya sakit kita. Roh Kudus akan melihat, akan mengetahui apa di dalam kehidupan kita itu yang perlu dibersihkan. Dalam hidup saya, ada juga hal-hal dalam kehidupan saya yang saya alami, yang saya yakin dan percaya bahwa itu dalam kerangka Tuhan itu membersihkan dalam kehidupan kita. Mungkin saya pribadi ya, waktu dulu yang saya alami itu, yang menyakitkan saya, ada hal dalam kehidupan saya. Misalnya ada kesombongan, ada iri hati, kita benci, kebencian. Itu kan menghalang kita berbuah banyak itu, menghalang. Dikala kita dibersihkan dengan cara Tuhan, itu bisa sakit, bisa menyakiti, dibersihkan. Pohon anggur itu, kalau kita bisa, misalnya maksudnya ini, kalau bisa kita ini menjadi pohon anggur, dikala kita bersih itu kan yang dipotong, yang dibersihkan daun apa, kan ada seperti saya memotong daun pisang itu, yang dia ujungnya sudah agak tua gitu, ada layu, lalu di sini kan masih hidup, masih bagus, saya potong. Kalau saya sebagai manusia itu bisa jadi pohon pisang, mungkin itu rasa sakit. Waktu saya ini ada, waktu itu bukan dulu, beberapa bulan yang lalu saya operasi ini karena ada sesuatu di sini. Di operasi itu saya dibius. Kalau tidak dibius, ini sakit sekali. Dibius total, sehingga saya protes. Saya bilang enggak usah dibius total, di sini saja. Saya mau ngajar dokter. Nah, dokternya bilang enggak bisa, gitu kan. Saya kan memprotes, lalu saya tidak mau masuk rumah sakit. Tapi karena ini berbahaya, bilang anak saya, karena ini ada masuk duri waktu itu. Lalu ya sudahlah, saya bilang, saya pada lebih parah katanya, lebih baik operasi katanya menurut orang kesehatan. Nah lalu saya nurut, lalu itu dibius gitu. Waktu dibius kan, nah itulah saya tidak merasa sakit karena dibius. Kalau ini dibersihkan, kalaupun, nah tapi setelah biusnya itu hilang, itu kan sudah terasa sakitnya, ada sakitnya terasa.
Nah, jadi itu maksudnya bahwa beberapa hal dalam hidup kita itu Roh Kudus itu tahu, Roh Kudus itu mengerti apa yang perlu dibersihkan dan kapan pembersihan itu terjadi dalam hidup kita waktu Tuhan gitu kan. Amin. Waktu Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya bahwa dalam hidup kita ini kan saya bilang kita sharing firman Tuhan yang lalu bahwa kita ini masing-masing diberikan talenta, karunia oleh Tuhan. Ada masing-masing. Jadi supaya kita ini dalam rangka kita mengasihi Tuhan, kita yang kelihatan katanya kan, yang kelihatan yang kita kasihi, kita layani. Mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam hal pelayanan, di dalam hal menggunakan karunia yang ada, kita ini yang penting itu adalah karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama kita, karena kasih itu adalah dari Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang pada hakikatnya adalah Allah kasih. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan itu karena dalam rangka Dia mengasihi kita. Kan dalam Amsal bilang begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama manusia. Mungkin untuk menajamkan kita supaya kita semakin banyak berbuah, ada sesuatu di lingkungan kita itu supaya kita ini dibersihkan, supaya mesti dimurnikan, semakin dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Misal kita ini kan sering berdoa tuh begini, Bapak Ibu, mungkin ya pernah ya, saya tidak tahu persis tapi Tuhan tahu. Berdoa itu minta kesabaran. Pernah minta kesabaran kalau kita misalnya tadi Pak Pendeta khotbah meminta kekuatan gitu kan. Dikala kita berdoa meminta kekuatan, dikala kita berdoa meminta kesabaran. Ada saja pengalaman saya Bapak Ibu, ada saja seperti Bapak tadi pagi tadi bilang, ada saja segala sesuatu itu yang di sekeliling kita itu yang tidak jauh dari lingkungan kita yang membuat kita tidak sabar. Tapi kita ini sudah berdoa Bapak Ibu minta kesabaran. Tuhan itu mau supaya kita sabar, lalu dikirimlah sesuatu. Itu namanya, karena firman Tuhan itu kan pasti ya dan amin. Pasti terjadi. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita minta kesabaran. Lalu untuk menguji apa kita sabar belum, bisa anda sabar belum, Tuhan kasih kita kesabaran. Lalu ada sesuatu yang bikin kita tidak sabar, ada. Jadi saya Bapak Ibu ini begini, saya selalu mengingat, saya berdoa tadi minta sabar, kok ada sesuatu begini. Semestinya ini kan keadaan ini kan membuat kita tidak sabar sebenarnya. Tapi karena kita sudah berdoa dan firman Tuhan sudah mengingatkan kita, maka Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman-Nya itu, di dalam hati kita ada Roh Kudus, lalu Dia mengingatkan kita, itu prosesnya. Ingat ya, itu prosesnya. Jadi sehingga membuat kita sabar, apa suami atau istri atau anak atau orang lain, tetangga atau anjing gitu kan. Kan bisa itu. Tengah malam kita tidur, anjing tuh ribut karena mau kawin, musim kawin itu kan ribut anjing itu. Nggak tahu segala etika kalau anjing itu. Kalau ribut musim kawin itu ribut sekali. Semestinya kita tidak sabar, tidak Karena apa? Karena anjing itu ada pemiliknya. Kenapa pemiliknya tidak ngurus kan gitu? Sehingga kita tidak sabar. Nah ingat, dengan anjing saja bisa juga itu kejadian-kejadian. Ada tetangga itu, ada yang buang sampah gitu ke halaman kita kan. Buangnya lagi pampes lagi. Nah itu Bapak Ibu, itu saya mau ingatkan pada sore hari ini, malam hari ini saya memberitahu kepada kita itu contoh-contoh bahwa antara lain mungkin banyak contoh-contoh yang lain yang Bapak Ibu akan alami dalam hidup ini, bahwa itulah Tuhan itu mau bahwa kita ini hidup ini kan proses, dan hidup ini juga pilihan. Kita mau pilih marah atau mau pilih sabar. Amin. Hidup ini juga hukumnya tuai tabur. Kalau saya sering, karena apa yang saya sampaikan ini sering saya sampaikan kepada orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang dekat dengan saya. Hidup ini tuai tabur. Kita menabur kasih akan menuai kasih. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Coba kita lihat di Timur Tengah. Nah, kemarin kan serang menyerang. Kalau menabur misalnya saling membantu, saling membantu pasti misalnya kasih bantuan, dia akan dibalas. Ingat bahwa Tuhan itu punya banyak macam, 1000 macam cara lebih untuk membalas kita.
pada sore hari ini pun saya yakin dan percaya apa yang Bapak Ibu lakukan, saudara lakukan pada sore hari ini, yang dilakukan dengan hati, dengan kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan membalasnya kepada kita. Amin. Ada banyak cara Tuhan membalas kepada kita. Saya ada banyak pengalaman hidup yang tidak mungkin itu seperti menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada banyak kesaksian saya. Kesaksian dalam hidup. Mau dengar kesaksian atau terus melanjutkan ini? Nah, kalau kesaksian banyak ya kesaksian. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara banyak kesaksian hidup. Nah, ada banyak kesaksian hidup yang sepertinya aku tidak mungkin ya, aku mungkin gitu. Misalnya kaitan dengan jodoh lah, kaitan dengan keuangan lah. Karena Tuhan itu kan Allah yang Immanuel. Tuhan itu adalah Allah yang memperhatikan anak-anaknya. Kita ini sudah ditebus. Yang namanya yang sudah ditebus itu, kita sudah ditebus itu milik kita ini bukan milik kita lagi. Kata firman Tuhan kan. Tuhan, kita ini udah milik Tuhan. Karena kita ini milik Dia, Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Saya selama umur saya ini kan jalan 62 tahun. Selama 62 tahun ini Bapak Ibu, saya melihat pemeliharaan Tuhan itu hari lepas hari. Tidak pernah yang tidak makan itu, namanya tidak makan. Walau dulu saya itu, ini kesaksian saya ya sedikit. Dulu waktu saya SMP, saya itu sudah mandiri Bapak Ibu. Saya cari ikan sendiri, kalau sudah ada beras sudah cukup dikasih orang tua. Saya tidak meremehkan orang tua saya, tapi saya mau sampaikan bahwa orang tua saya kami orang 10. Jadi saya memahami keadaan orang tua saya. Orang tua saya tidak pegawai, mereka petani. Jadi tidak seperti kalau misalnya orang pegawai tiap bulan bisa kasih. Tapi saya itulah yang namanya saya melihat pemeliharaan Tuhan itu hari lepas hari. Dari itu saya sampai kuliah itu saya mandiri. Walaupun ada juga kiriman-kiriman tuh ada, tapi ada kalanya juga beras itu habis gitu kan, enggak bisa Tapi saya waktu itu pernah habis beras, saya ambil panci itu saya memuji Tuhan, bersyukur saya menyanyi. Setelah itu ada keajaiban terjadi bahwa kiriman datang. Itu saya percaya bukan kebetulan Bapak Ibu. Dan itu bukan sekali. Karena yang namanya persoalan masalah itu kan silih berganti Bapak Ibu. Tidak pernah persoalan masalah itu permisi kepada kita. Belum selesai satu, datang lagi satu. Dengan besar kecilnya persoalan. Besar kecil persoalan itu Tuhan tuh tahu ukuran kita. Seperti Ayub itu. Kenapa Ayub itu diberikan seperti itu? Karena Tuhan tahu bahwa Ayub itu kuat. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Ayub. Amin. Jadi apapun persoalan pergumulan kita, karena Tuhan itu percaya, makanya percaya kepada kita sanggup, kita mampu dengan pertolongan Roh Kudus. Setiap persoalan pergumulan itu. Dan sampai kita ini kan semakin disempurnakan, kita ini diproses supaya semakin sempurna. Semakin menyerupai karakter Kristus, itulah Tuhan mau. Makanya supaya kita ini tidak sakit, sebenarnya di firman Tuhan itu dikatakan bahwa kamu sudah bersih, ayat berapa itu? Kamu memang, ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi supaya kita tidak sakit, dikatakan di firman itu, kita itu sebenarnya lembutkan hati, terima firman, lakukan firman. Renungkan firman, ingat firman, renungkan firman, taat kepada firman. Nah, kembali saya katakan bahwa gambaran pupuk anggur, penguasa dan ranting ini menggambarkan betapa eratnya hubungan kita, orang-orang yang ditebus Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang orang-orang percaya ini antara kita dengan Kristus, dengan Bapa di surga. Tuhan mau bahwa gambaran hubungan itu hubungan yang begitu erat. Begitu erat dengan Bapa di surga, erat dengan Yesus, dengan Roh Kudus dalam hidup kita ini. Supaya kita ini banyak berbuah, supaya kita ini hidup erat. Erat selalu mengalir.
seperti, karena kalau kita pelajari di dalam ilmu tanaman bahwa itu ada seperti tubuh ini kan ada namanya darah ini mensuplai ke bagian-bagian tubuh, dari jantung mensuplai rata ke bagian tubuh zat-zat atau yang namanya dengan energi ke seluruh tubuh ini, protein-protein yang kita makan itu disuplai. Demikian juga gambaran sehingga digambarkan juga dengan pohon anggur ini. Pohon anggur tadi yang dari Bapa sebagai penguasa, Yesus sebagai pokok anggur yang kekal, yang benar mensuplai itu ke ranting-ranting supaya ranting itu banyak berbuah. Itu kaitannya seperti itu kalau mau kalau kita mempelajari dalam hal dengan kaitan dengan pohon-pohonan, terutama tanaman sayur-sayuran, buah-buahan seperti anggur ini. Itu Tuhan mau seperti itu, bahwa kita hidup itu melekat. Jadi Yesus di sini melambangkan pokok anggur. Kita itu erat. Dengan cara bagaimana mungkin supaya tidak waktunya, bahwa di sini caranya supaya kita itu bisa menjadi erat dalam hubungan kita dengan Kristus, yaitu saya mau disampaikan di sini supaya kita erat itu. Hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu kaitan yang saya sampaikan tadi, saya sudah jelaskan, itu pertama yaitu doa. Yang kedua yaitu pembacaan firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul oleh pendengaran oleh firman Kristus. Supaya kita punya iman, karena dikala Tuhan nanti datang dari surga, datang ke dunia ini, adakah firman Tuhan katakan, adakah aku mendapatkan iman di bumi? Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu harus ada dalam hidup kita. Kasih kita ada kalau kita belajar kasih dengan Yesus. Kalau kita kasih itu ada pada dada kita, kalau kita melekat kepada Kristus. Semakin kita melekat dengan Kristus, semakin kita baca firman, supaya firman itu, karena firman itu adalah yang kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Firman itu mengajarkan kita tentang kasih Tuhan. Kalau kasih firman itu semakin banyak dalam hidup kita, melekat pada hidup kita, maka semakin kita mengasihi. Kita tidak bisa mengasihi di luar Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada kasih. Nah, di dalam Yesus, di dalam Tuhan itu ada kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi saya sering, kalau saya kurang mengasihi, kurang bisa mengampuni, kurang bisa memaafkan, kurang berdoa, saya belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus caranya adalah tidak bukan adalah membaca firman, mendengarkan firman, mengikuti sharing firman seperti ini, mendengarkan firman, membaca buku-buku rohani. Itu caranya. Yang terakhir adalah kita, setelah kita tahu bahwa hidup ini Tuhan mau kita berbuah, Tuhan mau bahwa kita itu Tuhan itu mau kita itu mentransfer kasih itu kepada orang lain. Maka kita perlu di dalam hidup kita itu paling tidak cara yang terbaik untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman kabar baik, berita keselamatan kepada orang lain adalah dengan cara hidup kita sendiri. Di dalam hal kehidupan kita hari lepas hari, seperti yang antara lain Pak Heri katakan pagi tadi, dia nelpon saya, kita mengunjungi misalnya orang sakit. Itu termasuk memberitakan kabar baik, karena itu memberitakan menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain, misalnya mengunjungi orang sakit itu kan kita akan berdoa, memberi penghiburan. Nah, saya pernah sakit gitu, Bapak Ibu mungkin juga pernah sakit. Saya pernah alami sakit itu 1 minggu di rumah sakit itu. Kalau saya pribadi mengalami bahwa kalau orang mengunjungi saya walaupun dia tidak bawa uang, tidak bawa apa-apa, dikunjungi pun saya itu hampir rasanya 50% penyakit saya itu sudah terangkat dari kehidupan dari tubuh saya. Itu yang saya alami. Amin. Kalau coba tapi Pak Heri juga pernah sakit waktu itu, dia sakit karena operasi kaki. Nah saya Pak Heri waktu saya sakit itu, waktu dikunjungi oleh adik saya merasa lega, saya merasa terhibur, rasanya sakit itu selera makan saya datang,
Saya karena ada tenang, lalu saya tidur bisa enak gitu kan. Nah, itu contoh. Itu memberikan kasih walaupun tidak membawa uang, tidak membawa apa-apa. Tapi lebih baik lagi kalau kita punya sesuatu gitu membawanya. Mungkin minuman walaupun kecil. Karena apa? Tuhan bilang bahwa di dalam firman Tuhan itu yang saya ingat bahwa memberikan air secangkir kepada karena dia adalah anakku, itu tidak akan kehilangan upahnya. Menyambut orang benar, menerima upah orang benar. Menyambut nabi, menerima upah nabi. Makanya Bapak Ibu, bukan maksud saya bahwa kalau saya berkunjung ke tempat Bapak Ibu lalu menyuguhkan sesuatu, bukan maksud saya itu. Cuma mungkin orang lain yang berkunjung, kalau dia orang benar, tidak usah kita terlalu mikir beli kue, bikin teh. Apalagi kalau kita bikin kue, nyuguhkan kue, bikin teh gitu, luar biasa gitu. Air putih saja segelas kita tidak akan kehilangan upah. Tuhan Yesus yang berfirman yang mengatakan, karena yang memberi upah itu bukan orang yang membalas, itu bukan orang yang berkunjung, tapi harapkan pembalasan itu dari Tuhan yang tidak melihat, yang tidak kelihatan, yang melihat perbuatanmu yang baik dan akan membalasnya kepadamu. Amin. Jadi ingat, supaya apa maksud saya? Supaya ini tadi dikatakan, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, bahwa kita ini mau, pertama Tuhan mau kita berbuah banyak. Kedua, Bapak Ibu yang hadir ini saya yakin dan percaya Tuhan mau, Bapak Ibu mau bahwa Bapak Ibu itu berbuah banyak. Tapi bagaimana caranya supaya berbuah banyak tadi, ini firman Tuhan sampaikan kepada kita. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini contoh-contohnya, praktek-prakteknya itu Tuhan mau seperti itu. Antara lain dalam hal misalnya tadi saya sampaikan bahwa untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi orang lain. Walaupun misalnya kita maksud saya tidak bisa mengkhotbah dia, tidak bisa terlalu banyak menyampaikan firman untuk dia. Tapi kalaupun lebih baik lagi, misalnya kita sudah banyak baca firman, sampaikan. Saya itu sering berkata bahwa terutama dengan saudara-saudara sendiri gitu ya. Karena firman Tuhan katakan baik atau tidak baik waktunya, sampaikan firman, tegur. Kalau ada tapi ingat dalam menegur itu misal contoh seperti saya percaya di sini tidak ada yang merokok. Kalau kita negur misalnya orang merokok, kalau kita merokok enggak bisa itu, enggak jalan. Nah, jadi yang kita tegur ini, kita dulu tadi dikatakan menjaga kekudusan gitu kan, dia bilang tadi. Nah, menjaga kekudusan. Saya beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu gitu dalam pelayanan itu, kami itu sering pelayanan pelepasan tuh waktu itu. Jadi saya tuh kan belajar karena saya itu dari gereja lama enggak ngerti. Saya lihat pelayanannya itu seperti pelayanan Tuhan Yesus. Berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Berdoa untuk orang gila, ada yang sembuh, ada yang tidak Bapak Ibu. Ada berdoa untuk orang sakit, ada berdoa untuk pelepasan. Jadi saya tanya-tanya rahasianya dan kami banyak belajar. Jaga kekudusan rahasianya, jaga hati, kekudusan, firman. Banyak berdoa puasa, itu jaga kekudusan, penuh firman. Penuh firman itu maksudnya baca firman. Bagaimana mau penuh firman kalau enggak baca, dari mana kan gitu. Nah, kalau kita baca maka firman itu akan termetrai dalam hati kita. Roh Kudus kalau dia ada masalah, ada persoalan, Roh Kudus akan memberitahu kita. Saya pernah baca ayat begini-begini, seperti misalnya saya bilang tadi bagaimana mengasihi misalnya. Orang yang tidak patut dikasihi, bagaimana kita bisa mengasihi? Yesus memberikan teladan. Waktu dia disalib, dia dicaci maki, dia tidak membalas caci maki itu. Dia dihujat, diludah, dibunuh, dibilang pemberontak, dibilang menghujat Allah, tapi dia tidak membalas. Bahkan dia berdoa untuk orang-orang itu dan tuh yang sebelah kanan itu kan, Tuhan mengampuni dari orang itu karena dia bertobat. Dia ada di surga bersama Tuhan kan gitu. Hari ini juga aku katakan kepadamu, engkau bersama-sama dengan aku di surga, di Firdaus kan gitu. Itu. Jadi saya kalau ada sesuatu yang tuh Roh Kudus tuh mengingatkan saya, pernah saya baca bahwa Tuhan itu bilang jangan membalas yang jahat dengan jahat. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan dendam,
jangan amarah, jangan matahari terbenam, padam amarahmu. Nah itu hal-hal maksudnya perlunya kita baca firman supaya Roh Kudus mengingatkan kita, yang diingatkan kita itu kaitan dengan firman itu. Sehingga kita bisa sabar, kita bisa melakukannya. Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh, memberi teladan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan mau kita ini menjadi ranting-ranting yang berbuah. Bagaimana cara-caranya supaya kita itu pertama berdoa, membaca firman Tuhan. Tuhan mau bahwa kita taat dengan firman dan melakukan firman itu, mengingat dan merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, memenangkan jiwa-jiwa. Yang kita menangkan jiwa-jiwa itu mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin saudara. Karena di dalam pemberitaan firman Tuhan itu dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yerusalem itu rumah tangga kita. Itu dulu memang. Nah, walaupun belum selesai misalnya Yerusalem kita, kalau ada kesempatan bolehlah Yudea bisa. Ujung bumi, Samaria, ujung bumi itu kan misalnya sepertinya tidak terjangkau. Di mana ujung bumi sekarang kan enak. Sering saya sampaikan bahwa misalnya kita punya saudara jauh. Nah, bisa sekarang kan ada nomor handphonenya kepada kita kasih WA. Tapi yang kita WA itu, firman Tuhan itu, contoh-contoh itu yang kita lakukan. Karena firman itu kan seperti pedang bermata dua. Untuk kita, lalu yang saudara kita yang kita kasih. Berdoa itu ada banyak hal. Berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak, berdoa untuk suami, berdoa untuk bangsa negara. Seperti kita doa-doa untuk sopaat itu kan, itu doanya. Nah, saya kira demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita satu lagu. Silakan. Selidiki aku, lihat Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang seakhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami boleh belajar pada malam hari ini kaitan dengan firman-Mu, yaitu dalam Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Yesus pokok anggur yang benar, Bapa penguasanya, kami adalah ranting-rantingnya. Engkau mau Tuhan bahwa hidup kami ini bergantung kepada pokok anggur itu supaya kami berbuah banyak. Bahwa setiap kami yang hadir malam hari ini, Tuhan mau bahwa kami bergantung melekat pada pokok anggur yang benar supaya kami berbuah banyak. Roh Kudus menolong setiap kami di tempat ini untuk kami bergantung dengan berdoa, bergantung kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, taat setia dan memberitakan firman Tuhan dalam hidup kami kepada orang-orang yang kami kasihi, yang Tuhan juga kasihi, baik suami, baik istri, baik anak, baik saudara-saudara kami, bahkan tetangga kami, siapa saja yang Tuhan berikan untuk kami layani. Apapun bagian kami, Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan melihat hati kami,
Biarlah ya Tuhan bahwa firman yang diberitakan pada malam hari ini jatuh di hati kami. Tuhan menjadikan hati kami tanah yang subur biar berbuah banyak. Atas pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus beracara bagi setiap kami, mengingatkan kami, menolong setiap kami. Biar kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada, berbuah banyak untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dikala kami dibersihkan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Joko Warsiono dan disertai perjamuan kudus. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di gereja IFLC Palangkaraya. Bagi pemuda-pemudi remaja sekalian yang ingin hadir di ibadah youth, kami juga mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5 sore di gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami di IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti morning blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Memberikan di surga Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, segala puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan di sore menjelang malam hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan, boleh berbakti, beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini bukan
bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang menolong kami, memampukan kami. Terima kasih juga atas firman yang sudah disampaikan. Biarlah kiranya firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar kami ingin persembahkan kurban syukur kami yang kedua kepada Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati persembahan kami supaya dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Biar melalui persembahan kami, melalui pelayanan gereja ini, banyak jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa yang diselamatkan, nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Begitu juga Tuhan, tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan, dalam apapun yang kami lakukan, Tuhan bersukses berhasil sesuai seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, kami persembahkan korban syukur kami kepada Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, saya undang Bapak Ibu sendiri untuk bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertanya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertanya dan membuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada sore malam hari ini atas penyertaan-Mu, atas kehadiran-Mu bagi kami, atas lawatan-Mu, atas firman-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mau kami hidup melekat kepada Tuhan supaya kami berbuah banyak. Pakailah hidup kami Tuhan untuk kami memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas pertolongan Roh Kudus. Angkatlah, pulanglah dan angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dan penyertaan daripada Bapa di surga menyertai hidupmu sampai dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Bapa